Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingannya kita bisa memulai diskusi kita pada kesempatan hari ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang demokrasi pasca pemilu. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Andi Ishak Alfarizi Jamal dengan NIM E0512111061. Yang kedua ada Nur Fatia dengan NIM E0512111067. Yang ketiga ada Karlina Lindra dengan NIM E0512111063. Dan yang terakhir ada Andi Alfian Maulana Kashifa dengan NIM E0512111063. Oke, kita masuk ke materi pertama. Yaitu pengertian demokrasi dan pemilu. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Nur Fatia. Atas kesempatannya moderator. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintah lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian pemilu yang akan saya bacakan sendiri. Baik. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menentukan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting, yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat dan kriteria pemilu yang demokratis, yang akan dibacakan oleh Saudara Andi Ishak. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Agar pemilu dapat menjadi parameter demokrasi, maka pemilu harus memenuhi sejumlah syarat. Pemilu yang demokratis penting karena yang pertama, pemilu yang demokratis memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintah hasil pemilu. Yang kedua, konflik akibat ketidakpuasan hasil pemilu dapat ditekan karena pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Yang ketiga, dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam pemilu dapat dinetralisir. Sekian, terima kasih moderator. Next selanjutnya moderator. Kriteria pemilu yang demokratis yang dirumuskan oleh Butler. Yang pertama, semua orang dewasa memiliki hak yang sama. Yang kedua, pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan. Yang keempat, tidak ada kelompok substansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Saudara Ishak. Selanjutnya materi problem demokrasi akan dibawakan oleh Saudara Andi Alfian Maulana.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Pemilu, pilpres, dan pilkada berhasil, tetapi sekadar prosedural, bukan substansi, sehingga menghasilkan demokrasi elektoral yang prosedural. Padahal kita membutuhkan demokrasi substansial yang terkonsolidasi. Pemilu, pilpres, dan pilkada cenderung menghasilkan penguasa-penguasa ketimbang para pemimpin dengan tanggung jawab kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Selanjutnya, pemilu serentak 2019 tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena tidak didesain untuk menjawab kebutuhan bangsa akan penguatan sistem presidensial, sehingga tidak ada insentif politik di balik skema pemilu serentak versi Mahkamah Konstitusi. Kecuali keserentakannya, tidak ada dampak pemilu serentak bagi perbaikan kualitas kehidupan demokrasi dan pemerintahan hasil pemilu. Berlangsungnya korupsi masif di tingkat elit politik, baik para elit penyelenggara negara, di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, di pusat dan daerah. Belakangan korupsi masif juga melanda lembaga yudikatif, mulai hakim, jaksa, polisi, panitera pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami dari kelompok 7 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.